Shalom semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah juga. Ya, mari kita buka dari bahan Alkitab kita di Yesaya 41. Bahan bacaan kita hari ini di Yesaya 41 ayat 1 sampai 20. Dan topik kita hari ini adalah Firna, atau bahasa Indonesianya adalah jangan takut. Ya, udah buka semua. Yesaya 41 ayat 1 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan di ayat 41 ayat 1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengajar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mari kita lanjut. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata dengan patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku, sehingga tidak goyang. Ayat ke-8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Oke, dari Yesaya 41 ini membicarakan tentang jelas kalau kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih secara langsung oleh Tuhan, atau kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi gitu. Tuhan memilih kita dahulu, bukan kita yang memilih Tuhan terlebih dahulu, tapi Tuhan dulu yang
memilih kita. Dan dia ketika memilih seseorang seperti Abraham di perjanjian lama, dia menguatkan orang yang dipilihnya itu gitu untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti Abraham, biarlah Abraham pindah, pergi keluar dari tanah kediamannya, tempat dia di mana merasa aman dan nyaman. Akhirnya dia harus keluar untuk menghadapi ketidakpastian gitu kan. Tapi Tuhan menguatkan gitu, karena Tuhan adalah Tuhan yang melindungi. Dia Tuhan yang menyertai kita dari awal sampai akhir, dan dia juga memenuhi janji-janjinya gitu. Kalau dia berkata A, dia pasti A gitu. Dia bukan Tuhan yang berganti-ganti. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang enggak menepati janjinya, apa jadinya juga gitu kan. Dan Tuhan memegang teguh apa yang dia perkatakan gitu, karena dia adalah Tuhan yang A ya A gitu, B ya B. Dan kita harus sadar dan menerima kalau kita adalah lemah dan tidak bisa melakukan apapun gitu. Sama kayak di ayat 14, di situ dibilang, hai si cacing Yakub dan hai si ulat Israel. Kita harus merasa dan sadar kalau kita itu ya kayak si cacing Yakub dan hai si ulat Israel. Di mata Tuhan kita itu bukan apa-apa sebenarnya. Kita bahkan gak layak gitu. Kita harusnya sadar kalau kita nggak bisa melakukan kehendak kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Tapi dengan kita sadar dan menerima kalau kita nggak berdaya, kita kalaupun kita bisa melakukan sesuatu itu pasti karena kekuatan atau penyataan Tuhan. Dan kita juga tapi nggak boleh berhenti di situ gitu. Kalau kita udah merasa rendah diri yang benar, yang seperti gitu yang Tuhan ajarkan, kita harus lanjut ke tahap selanjutnya. Kita perlu percaya kepada janji dan kekuatan Allah gitu, dimana dia seperti tadi ayat-ayat yang kita baca, bahkan ada juga di ayat kitab-kitab yang lain seperti di Yosua ataupun di perjanjian lama, banyak Tuhan bilang kayak ke Yosua, nggak apa-apa gitu kan, maju aja. Karena kan waktu itu Yosua ceritanya dipilih Tuhan buat menjadi panglima perang gitu kan, buat melawan bangsa-bangsa lain. Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai bangsa Israel. Bahkan Tuhan bilang ke Yosua buat maju aja berperang gitu, karena bukan bangsa Israel yang berperang tapi Tuhan sendiri yang berperang. Dan dari itu juga Tuhan disebut God of War atau Tuhan peperangan gitu. Kita harus percaya dan kita harus percaya kepada janji dan kekuatan Allah, di mana di ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Kata-kata Tuhan janganlah takut cuma 2 kata, atau fear not, janganlah takut. Mungkin bagi manusia ke manusia kalau kita mendengarnya, kadang kita bisa nggak percaya gitu, kayak masa saya harus percaya kamu gitu kan. Tapi ini Tuhan sendiri yang berkata kepada kita. Mari kita belajar buat percaya sama Tuhan, buat percaya bakalan hal yang terjadi ke depannya baik-baik aja. Ketika Tuhan berkata janganlah takut, karena apa yang terjadi ke depannya semua udah Tuhan rancangkan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Walaupun mungkin kita merasa gak adil atau hidup ini terasa berat, tapi tetaplah cari Tuhan dan dekat sama dia dan percaya janji-janjinya. Dan langkah selanjutnya setelah itu, haruslah kita hapus kekuatan di dalam diri kita itu dengan percaya janji Tuhan itu, kalau janji Tuhan itu akan ditepati di kehidupan kita gitu. Jadikanlah itu iman juga dalam kehidupan kita, bahwa jangan takut itu bukan sekedar kata-kata tapi juga iman gitu. Terus kita gaungkan dalam kehidupan kita kalau Tuhan menyertai kita, kita dekat sama Tuhan, pasti Tuhan ada di sisi kita gitu. Dan walaupun seberapa besar masalah yang kita hadapin sehari-hari, mungkin hal-hal yang kecil atau yang besar sekalipun di setiap kehidupan kita, percayalah sama Tuhan kalau di setiap musim permasalahan pasti ada mujizat-mujizat juga yang Tuhan tanemin buat kita. Dan mari kita baca lagi di ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhan akan melindungi kita.
Dia menjadi gunung batu dan benteng pertahanan kita, sama seperti topik Alkitab bacaan yang akan kita baca di Mazmur 91. Mari kita buka Mazmur 91. Mari kita baca satu pasal full. Mazmur 91. Orang yang menduduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kau percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, di Mazmur 91 ini, di ayat terakhir tadi 14, 15, dan 16 itu adalah profit, bukan atau keuntungan bagi orang-orang yang menyukai Tuhan, menyukai, mencintai, dan dekat sama Tuhan gitu. Maka Tuhan pun akan menyukai kembali gitu. Maksudnya betul Tuhan mencintai kita terlebih dahulu, tapi terkadang ada manusia yang membalas kasih Tuhan, tapi ada juga yang nggak peduli sama kasih Tuhan gitu. Tapi Tuhan senang sama orang yang membalas kasih Tuhan, karena bagaimana enggak gitu, kayak suami dan istri aja gitu. Masa cuma satu pihak yang sayang gitu kan. Tapi kalau suami istri dua-duanya saling sayang, pasti senang lah gitu kan, pihak A ataupun pihak B nya gitu. Tuhan menyukai orang yang hatinya melekat pada dia gitu. Di ayat 14, 15, 16 adalah janji Tuhan atau apa yang Tuhan bilang buat orang-orang atau hamba-hambanya yang melekat kepada dia gitu. Dia akan membentengi hambanya. Dia akan menjawab ketika hambanya berseru. Dia akan menyertai dia dalam kesesakan, meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, hamba-hambanya akan dikenyangkan sama Tuhan, dan akan Tuhan perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan saja gitu. Dan di ayat sebelumnya juga, di pasal 91, itu adalah tentang janji Tuhan gitu. Ketika Tuhan dekat sama seseorang atau orang itu dekat sama Tuhan, pastilah keamanan dan kenyamanan pasti ada gitu. Karena Tuhan bilang kayak di ayat sebelumnya, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya, betapa luar biasa janji Tuhan kepada orang-orang yang nggak takut ketika orang-orang itu berpegang sama Tuhan itu. Karena itu yang Tuhan udah bilang sendiri gitu. Walaupun kita ada dalam kondisi perang, mungkin ketika zaman Yosua di barisan depan berperang, tapi dia tetap aman sama perlindungan Tuhan, karena Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan perlindungan yang benar-benar dari yang maha tinggi langsung gitu, bukan dari malaikatnya aja, tapi dari yang maha tinggi langsung, dari Tuhan sekaligus. Janganlah kita hanya menjadi orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan di waktu kita merasa nggak aman aja gitu, tapi jadilah orang yang
mencari Tuhan atau membutuhkan keamanan dari Tuhan itu setiap saat gitu. Jangan sampai kita merasa aman ketika waktu kita udah nyaman, terus udah gitu kita menjauh dari Tuhan. Itu sama aja kita cuma memakai manfaat yang berasal dari Tuhan gitu, cuma kayak mempermainkan Tuhan. Tapi dekatlah sama Dia, dan pasti dalam setiap hari, dalam setiap waktu kita akan dapat manfaat keamanan Tuhan itu. Bukan keamanannya sebagai manfaat yang kita lihat, tapi Tuhanlah keamanan kita yang kita lihat gitu. Tuhan sendirilah yang kita lihat, bukan manfaatnya yang kita lihat. Dekatlah, melekatlah pada Tuhan adalah hubungan yang intim dengan Tuhan, karena sesungguhnya janji Tuhan buat orang-orang yang dekat sama Dia. Ada janji yang khusus buat orang-orang yang lebih dekat sama Tuhan dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin biasa aja. Ada berkat-berkat yang lebih buat orang-orang yang intim sama Tuhan. Pasti ada kelebihan, nggak mungkin enggak gitu. Karena Tuhan memang Tuhan yang adil, tapi Tuhan juga melihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh dan yang enggak gitu. Tuhan pasti mau ngasih lebih buat orang-orang yang lebih dekat sama Dia dan mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan berarti menyukai apa yang Tuhan sukai juga, seperti membantu sesama, melayani, memberi, memaafkan, dan hal lainnya yang tertulis di Alkitab gitu kan. Tapi mengenai memaafkan, kadang kita keliru tentang suatu hal. Misalkan ada orang yang bersalah sama kita, terus kita udah maafin, betul kita maafin, tapi kita bilangnya kayak ya udah saya maafin, tapi jadi di belakangnya ada tapi gitu. Seakan-akan kan kayak oh ya udah tulus memaafkan, tapi gitu kan ada tapinya gitu. Jadi kalau nggak tapi nggak bisa gitu. Tapi kita harus ingat itu bukanlah cara Tuhan memaafkan gitu. Tuhan adalah Tuhan yang tulus. Dia memaafkan kita tanpa tapi gitu. Dia memberikan nyawanya kepada kita tanpa tapi juga gitu. Dia memaafkan dosa-dosa kita juga tanpa tapi. Dan Dia Tuhan yang seperti itu. Kita juga harus menyukai hal itu gitu. Kalaupun kita punya orang mungkin yang nyakitin hati kita atau berdosa kepada kita, yang mungkin jadi kepahitan dalam seumur hidup kita, maafkanlah dia dengan ketulusan gitu, tanpa tapi. Apa jadinya juga kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang gak tulus? Mungkin kita harus bayar harga waktu kita ditebus dalam keselamatannya gitu. Kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak dapat mencari Allah terlebih dahulu, dan kita juga gak dapat memilih Tuhan terlebih dahulu gitu. Maka dari itu Dialah yang terlebih dahulu memilih kita dan mencari kita. Segala halnya dimulai dari Tuhan sendiri. Mengasihi Tuhan juga berarti membenci apa yang Dia benci. Apa yang Tuhan benci? Dosa. Dosalah yang menjadi jarak antara kita dengan Tuhan. Maka kalau kita mengasihi dosa, berarti kita gak bisa mengasihi Tuhan gitu. Kita harus memilih salah satunya. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga membenci dosa. Memang betul selama kita hidup di dunia ini, kita gak bisa jauh dari yang namanya dosa gitu. Karena ya kedagingan kita di dunia ini, seumur hidup kita pasti mungkin akan melakukan dosa. Tapi ada satu hal yang berbeda kalau kita dekat dengan Tuhan gitu, dan hidup baru di dalam Tuhan. Walaupun kita setiap harinya atau seumur hidup kita ada melakukan dosa, tapi pastilah hal itu akan menjadi sedikit demi sedikit berubah gitu. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan jauh dari dosa gitu. Dan Roh Kudus yang menguatkan kita agar kita lebih kudus lagi dan lebih kudus ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka dari itu janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Saya nggak tahu apa aja permasalahan kita dalam kehidupan ini, bagi semua orang, tetaplah dekat dengan Tuhan, intimlah kepada Dia, dan carilah Tuhan terus. Janganlah takut karena Tuhan menyertai kita. Tuhan sendiri yang bilang, janganlah takut, aku akan menolongmu. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan boleh tertanam di dalam setiap hati kita,
Dan ingat kalau Tuhan dekat dengan kita. Ketika kita merasa dia jauh, dia dekat dengan kita. Bahkan ketika kita merasa dia dekat, dia betul dekat dengan kita. Dia Tuhan yang lebih dahulu. Dia Tuhan yang uh, mendahului kita. Dia di masa depan dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia lebih dahulu datang di masa depan kita. Bahkan dia kembali ke masa kini untuk kita juga, agar berjalan bersama-sama dengan kita. Dia nggak menunggu kita di masa depan aja, tapi dia juga berjalan bersama dengan kita. Maka dari itu janganlah takut, sebab Tuhan beserta kita dan selalu menyertai kita. Ya, semoga firman ini dapat membantu. Terima kasih.